Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan positive divergence dalam trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi. Oke, dan di Forex Series kali ini gue akan membahas tentang divergence lagi. Tetapi bedanya dari yang sebelumnya adalah kalau yang kemarin itu adalah negative divergence, tetapi yang hari ini gue gunakan itu adalah positive divergence ya. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin teman-teman lagi, buat teman-teman yang belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX. Link bisa saya taruh di bawah ya, dan juga teman-teman bisa register di situ dan juga bisa deposit dan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke. Nah, langsung aja teman-teman ya ke materinya ya, tentang positive divergence. Kemarin di video sebelumnya gue sempat bahas tentang divergence juga, tetapi yang negative divergence itu bedanya apa? Kalau yang negative divergence kemarin itu gunanya untuk momentum entry di reversal market ya. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun, lagi bearish gitu ya, kemudian fase bearishnya berakhir, masuk konsolidasi, di situ muncul yang namanya negative divergence, kita bisa ambil entry buy, atau kita bisa mencari momentum untuk buy teman-teman ya. Tetapi sekarang gue akan membahas tentang positive divergence. Positive divergence ini gunanya lebih ke market yang sedang trending ya. Jadi trennya itu sedang bullish ya. Kita pada saat dia koreksi di kepala cangkulnya, kita melihat apakah di situ ada positive divergence atau enggak, sehingga kita bisa menggunakan positive divergence tersebut sebagai momentum juga teman-teman. Oke, seperti biasa gue akan jelasinnya lebih jelas lagi di monitor supaya nanti hasilnya lebih clear buat teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke monitor teman-teman. Ya teman-teman, kita sekarang sudah ada di monitor ya teman-teman ya. Dan sekarang saya ada di MetaTrader 4 ya, dari OctaFX. Dan gue mau review dulu teman-teman ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, hari ini adalah tentang positive divergence. Tapi sebelum gue masuk ke positive divergence, gue mau review lagi tentang negative divergence ya. Jadi di video sebelumnya gue ada bahas tentang negative divergence ya. Dan negative divergence itu biasanya terjadi di fase-fase konsolidasi setelah dia trennya berakhir ya. Jadi kayak contohnya nih, di sini ya Euro Jepang Yen, Euro GBP ya, ini trennya lagi turun dan kemudian dia sudah sideways, masuk sideways. Dan di fase sideways ini teman-teman lihat ya, dia itu membentuk lower low ya di swing harganya ini ya. Tetapi di stokastiknya dia bikin higher high seperti ini teman-teman ya. Ini yang dinamakan dengan divergence juga ya. Tetapi divergence ini adalah negative divergence, atau kalau yang seperti ini bentuknya ini namanya bullish divergence ya. Jadi kalau bullish divergence perlu diingat, itu swing low-nya yang kita tarik ya, dari low 1 ke low setelahnya. Kemudian di stokastiknya juga kita tariknya dari swing low-nya. Itu yang bullish divergence teman-teman. Sedangkan ya kalau bearish divergence ini juga ada teman-teman ya. Nah, sebentar saya cari dulu ya. Biasanya dia ini. Biasanya dia terjadi di atas teman-teman ya. Ini seperti kayak gini teman-teman ya. Dia konsolidasi juga ya, sudah dari dari dia naik nih marketnya nih. Kemudian dia masuk fase konsolidasi. Kemudian di sini teman-teman lihat ya, dia cenderung membentuk higher high terus ya teman-teman ya di harga sini. Tetapi kita lihat di stokastiknya ya, dia tuh membentuk lower high gitu teman-teman ya. Sehingga ini yang dinamakan divergence juga, termasuk negative divergence juga, tetapi namanya kalau yang tadi bullish divergence, sedangkan ini adalah bearish divergence. Oke. Nah, jadi yang di sebelumnya itu kita bahas tentang negative divergence, yaitu bullish divergence dan juga bearish divergence, yang fungsinya itu untuk sebenarnya untuk reversal ya. Jadi kita lihat tren yang sedang terjadi. Kalau misalnya trennya sudah masuk ke fase konsolidasi, kita bisa mulai cari tuh yang namanya bearish divergence atau bullish divergence ya. Jadi poinnya untuk reversal. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang positive divergence yang akan menjadi materi kita? Kalau positive divergence itu kita justru menggunakannya di market yang sedang trending teman-teman ya. Contohnya seperti ini nih, ini kan lagi trending nih teman-teman. Ini kita justru cari divergence itu di setiap koreksi-koreksi kecilnya. Itu kita cari yang namanya positive divergence, atau ada nggak di situ gitu ya. Jadi positive divergence itu juga ada dua ya. Yang pertama itu adalah hidden bullish divergence, yaitu adalah positive divergence yang terjadi di market yang sedang uptrend, yaitu namanya hidden bullish divergence. Sedangkan kalau misalnya positive divergence yang terjadi itu di fase downtrend ya teman-teman, itu namanya adalah hidden bearish divergence. Oke, jadi itu kegunaan dari positive divergence ya, untuk mencari kelanjutan tren itu akan berlanjut atau enggak ya.
Sekarang saya kasih contoh aja langsung ya, yang biar jelas teman-teman ya. Caranya tuh segampang, kita tinggal cari ya contoh yang fasenya itu marketnya sedang trending teman-teman ya. Sebentar saya cari dulu. Nah, mungkin di sini saya bisa dapat ya. Nah, ini teman-teman ya contohnya ya. Ini kalau misalnya seperti ini ya, ini kan low-nya di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Low-nya di area, sebentar saya gambar. Low-nya di area sini kan ya. Berarti itu kira-kira di stokastiknya itu di daerah sini teman-teman. Oke, di daerah sini ya. Kemudian di low berikutnya ya, dia ini di sini low-nya ya. Nah, di sini juga low-nya, oke. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan dia harganya bikin higher low, oke, di trend bullish-nya. Di stokastiknya juga bikin higher low. Ini namanya bukan divergence ya, ini namanya convergence ya, teman-teman. Jadi yang teman-teman cari itu nanti ketika harganya bikin higher low, ya stokastiknya bikin lower low. Nah, itu namanya divergence, teman-teman ya. Saya coba cari dulu, teman-teman. Di sini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini saya gambar lagi ya. Nah, ini low-nya di sini ya, kita bisa gambar ya. Di low-nya ini berupa base ya, teman-teman ya. Kemudian low berikutnya itu ada di sekitaran sini, oke, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik garis ke bawah, teman-teman ya, seperti ini, oke. Nah, kita lihat ya, di sini stokastiknya low-nya tuh di sini. Sedangkan kalau yang di sini ya, nah stokastiknya low-nya di sini. Ini kalau teman-teman gambar ya, dia kan bikinnya higher low ya kalau di harganya, tetapi di stokastiknya dibikin lower low, oke. Nah, ini yang dinamakan hidden bullish divergence atau positive divergence yang terjadi di uptrend. Tendensinya gimana cara menggunakan entry-nya? Kalau dia terbentuk seperti ini, teman-teman ya. Nanti pada saat dia sampai ke area sini ya, terus kemudian teman-teman stokastiknya lihat digabungkan dengan tools lain ya. Ini ingat ya, yang namanya divergence harus digabungkan dengan tools lain. Dalam hal ini sangat bagus sekali kalau digunakan dengan exponential moving average, oke. Jadi kalau dia sudah dekat-dekat area entry-nya, masuk ke area space-nya ini yang area entry-nya, dia bikin swing seperti ini, teman-teman. Terus teman-teman cek ada hidden bullish divergence, itu kita bisa entry, teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, pada saat dia masuk area sini bikin swing, ada hidden bullish, harganya ngikut naik gitu, oke. Dan itu untuk strategic entry-nya ya. Dan untuk stop loss-nya pun ya, ini tinggal gampang, tinggal menggunakan stop loss yang menggunakan stop loss exponential moving average, yaitu di bawah EMA 90-nya. Kita bisa stop loss di situ, teman-teman. Dan untuk target marketnya atau take profitnya ya, kita bisa menggunakan 1:1 ya. Seperti ini, teman-teman ya. 1:1. Nah, seperti ini bisa dijadikan target juga, teman-teman ya, seperti itu. Dan berikutnya gue akan kasih contoh lagi yang bearish ya. Tadi kan yang bullish ya. Sekarang gue mau cari market yang sedang bearish. Gimana cara menggunakannya? Sebenarnya sama aja ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau yang bearish ya, ini kita tandain lagi ya. Kita cek dulu ya di sini. Ini kan swingnya pertamanya, teman-teman ya. Swing pertamanya, swing high pertamanya. Ingat ya, kalau yang bearish itu kita lihatnya swing high. Kalau yang bullish tadi kita lihatnya swing low. Kalau yang bearish kita lihatnya swing high-nya, oke. Nah, habis itu kita tandain lagi swing berikutnya itu adalah di sekitar sini, teman-teman ya, oke. Nah, ini kita lihat kalau kita tarik ke bawah itu di situ ya. Dan ini kalau misalnya kita pakai tarik ke bawah juga, nah ini di sini. Nah, ini teman-teman bisa tandain lagi, oke. Di sini ya, ini stokastik yang buat yang atas, kemudian kita tandain lagi stokastik buat yang swing berikutnya itu di area sebentar. Di area sini, oke. Nah, ini kalau teman-teman garisin ya, swing high ketemu swing high-nya, ini kan turun ya kalau di harga ya. Tetapi kalau di di stokastiknya dia itu cenderung untuk naik, teman-teman. Nah, ini namanya adalah hidden bearish divergence. Cara entry-nya pun sama ya. Dia ketika masuk moving average-nya, ini ketika dia masuk area entry-nya sini dan dia bikin swing ya. Kita entry setelah swing-nya itu close-nya di bawah di bawah candle tertingginya. Jadi kira-kira di sini kita entry-nya, oke. Setelah masuk sini kita bisa sell, oke. Dan kita bisa stop loss-nya itu kita kasih jarak di atas exponential moving average-nya atau di atas swing high-nya ini. Kita kasih jarak beberapa dan ya sudah, kita tinggal bisa dilihat hasilnya ya, dia bisa turun, oke. Dan ini biasanya kita TP-nya juga menggunakan 1:1 ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini kalau kita mau TP 1:1 pun bisa, oke. Dan dia kenanya di daerah sini untuk TP. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, ini risk rewardnya 100 pips ya ke bawah, kemudian risknya cuma 30 pips. Jadi
ini termasuk ya, tools yang sangat presisi teman-teman untuk entry ya. Jadi momentum entry teknik menggunakan divergence ya, baik itu menggunakan negative divergence atau yang sekarang saya sharing yaitu positive divergence, itu memiliki potensi entry yang presisi teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu ya cara penggunaannya. Cukup simple ya teman-teman, tinggal perhatiin bentuknya, jangan sampai ketuker ya teman-teman ya. Kalau misalnya negatif sama positif teman-teman harus dibedain. Bedanya gimana teman-teman bisa ulang-ulang terus video ini sama nonton video saya sebelumnya yang tentang negative divergence sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa pelajari itu bedanya apa. Cara pakai jangan sampai salah, cara pakai jangan sampai ketuker ya. Dan sekali lagi untuk penggunaan divergence teman-teman nggak boleh menggunakan ini sebagai single indicator atau single tools ya. Teman-teman harus gabungin dengan tools lain ya. Dalam hal ini karena kita berhubungan dengan fase trending, saya rekomendasi untuk gabunginnya sama exponential moving average juga gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang gue akan coba untuk entry menggunakan cara ini ya. Gue akan coba cari marketnya. Nah, oke teman-teman, gue udah ketemu nih ya market yang lagi ada hidden bearish divergence teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kalau bisa lihat ya, ini swingnya terakhir di area sini, oke? Dan kemudian kita berharap saya berharap di sini bakal jadi swing ya. Cuman ini saya akan coba untuk spekulasi ya. Di sini kalau misalnya dia jadi swing ya teman-teman ya, ini kita lihat dia turun ke bawah ya. Tetapi di indikatornya ya teman-teman ya, di bagian sini dia naik ke atas dan ini kemungkinan ada potensi untuk menjadi hidden bearish divergence ya. Tetapi ini saya akan tunggu dulu teman-teman sampai dia jadi swing baru saya bisa entry ya. Jadi kita tunggu sebentar sampai dia jadi swingnya teman-teman, oke? Oke teman-teman, sekarang gue akan coba untuk entry saja karena di sini gue melihat ada resistance juga ya, dan juga di sini ada rejection ya. Kita coba aja untuk sedikit spekulatif teman-teman ya. Di sini gue akan coba untuk entry ya, untuk entry sell langsung teman-teman, oke? Nah, di sini gue udah entry teman-teman ya di Swiss Jepang Yen, oke. Di sini gue entry sell karena menurut gue ya, menurut analisa gue dia bakal membentuk yang namanya hidden bearish divergence, oke. Dan kita bisa tap stop loss di atas sini ya. Di atas sini kita stop lossnya di atas sinilah. Nah, kemudian kita TP-nya di bawah, oke, di bawah sini. Ya, sekarang kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa dan see you di update hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah kembali ke monitor dan ini ada update-nya teman-teman, dan harganya sudah membentuk swing di sini ya, dan harganya terus bergerak turun ya karena di sini tadi ada positive divergence teman-teman. Oke. Jadi ya itu ya cara menggunakan positive divergence teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya ke trading teman-teman dan menjadikan salah satu tools untuk trading plan teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk sharing saya tentang positive divergence ya. Sekarang kita kembali ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang positive divergence ya. Jadi gua sudah menunjukkan teman-teman apa itu positive divergence, kemudian entry-nya seperti apa. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menambah ilmu baru dan bisa mengaplikasikan positive divergence menjadi salah satu strategi yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Gue juga mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum punya broker untuk trading forex, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX. Link sudah gue taruh di bawah di description. Teman-teman bisa cek link tersebut, bisa daftar juga dan melakukan deposit menggunakan kode promo DARYLFX untuk mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oke. Sekali lagi, thank you teman-teman buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka video-video yang ada dalam channel ini, karena berikut-berikutnya juga gue akan selalu upload atau selalu sharing tentang hal-hal yang informatif seperti ini teman-teman. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ya, kalau misalnya teman-teman merasa ada yang kurang di video ini dan juga ingin merequest sesuatu untuk gue bahas berikutnya. Oke teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum punya grup atau komunitas trading ya, teman-teman bisa join di grup gua via Discord ya, dan linknya juga sudah gua taruh di bawah. Di sana kita akan diskusi bareng dan juga nanti banyak teman-teman yang akan bantu jawabin ya, untuk khususnya untuk teman-teman yang pemula dan juga tertarik untuk trading di dunia saham maupun forex. Oke teman-teman, sekali lagi thank you teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.